Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo, selamat siang, sahabat Ikopin TV. Bertemu lagi dengan saya Vini selaku host pada acara Ngopi Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Nanti. Nah, tentu saja kali ini kita tidak hanya saya tidak hanya sendiri, tapi juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa bersama Prof. Bagio. Bagaimana kabarnya, Prof? Kabar luar biasa. Ini puasa yang pertama ya, Betul. hari pertama. Ada yang hari kedua juga, Iya, gitu ya. betul. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Ngopi, Ya. Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Nanti. Baik. Nah, pasti sahabat Ikopin TV ini penasaran, topik apa sih yang hari ini akan kita sampaikan, yang akan kita dengar langsung dari narasumber. Nah, untuk topik hari ini yaitu berkaitan dengan hal-hal yang seringkali, Prof, menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Iya. Yaitu tentang koperasi syariah dan juga BMT. Nah, iya. banyak masyarakat yang menganggap bahwa koperasi syariah itu sama dengan BMT. Nah, apakah betul antara koperasi syariah dengan BMT itu sama atau justru berbeda? Nah, kalau misalkan berbeda, lalu apa perbedaannya gitu? Karena kan seperti kita ketahui keduanya itu sama-sama membantu ekonomi umat seperti itu. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video podcast kali ini sampai akhir. Langsung saja, Prof. Baik. Langsung ke pertanyaan pertama, Prof, yang tadi. Jadi sebetulnya koperasi syariah dengan BMT itu apakah sama atau berbeda? Ini pertanyaan yang mungkin juga banyak diharapkan jawabannya dari Ikopinion, juga dari para pemirsa Ikopin TV, dan tentunya masyarakat banyak. Koperasi syariah merupakan bagian dari salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Dan tentunya dari kata-kata ini ada yang sangat spesifik, ada kata-kata syariahnya gitu ya. Sebagaimana lembaga-lembaga yang lain, ketika dia ada kata syariah ini, maka dia mesti harus compliance terhadap prinsip-prinsip syariah, terhadap kepatuhan terhadap syariah. Nah, inilah yang kemudian secara struktural, secara kelembagaan, koperasi syariah ini dia harus mematuhi ketentuan fatwa DSN MUI. Dan dia bisa sebetulnya bergerak dalam berbagai sektor. Dia bisa bergerak di sektor real maupun sektor keuangan. Cuma kayaknya akan sangat menarik kalau kemudian kita coba bahas yang lebih banyak saat ini di tengah-tengah masyarakat ya. Dia melayani masyarakat di sektor keuangan, gitu ya. Jadi mungkin kita akan lebih spesifik aja di situ. Dan kebetulan tadi ada pertanyaan BMT. Iya. Apa itu BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Oke, jadi kali ini kita akan diskusi dan akan bicara ngobrol tentang BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Sebagai pengantar bahwa BMT ini kita coba lihat dari kata-kata BMT itu sendiri. Ada bait yang artinya rumah, ada mal yang artinya sosial, dan ada tamwil yang artinya ekonomi. Jadi dia merupakan gabungan rumah di situ, tempat beraktivitasnya masyarakat Muslim, terutama ya, walaupun juga bisa mengakomodir menerima juga dari kelompok lain. Namun demikian, ini secara khusus masyarakat Muslim punya rumah yang namanya rumah bait mal wa tamwil. Di situ ada kegiatan sosial dan di situ ada kegiatan ekonomi. Nah, yang menarik adalah bahwa BMT ini sudah diadopsi dan kemudian menjadi sebuah model bisnis di mana masyarakat Muslim terutama khususnya dia bisa melayani
umat melalui 2 sektor gitu ya. Yang pertama adalah namanya sektor sosial dan sektor komersial. Nah, di sini mal yang kemudian merupakan aktivitas sosial yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, dan sedekah, termasuk juga di dalamnya bisa wakaf, begitu. Dan ada kegiatan komersial yang sifatnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, kemudian juga ada syirkah atau suatu kerjasama. Nah, disinilah yang kemudian BMT ini dia kenapa dulu awalnya lahir menjadi satu rumah yang tidak terpisahkan, karena memang pada hakikatnya aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim itu dia terinternalisasi sebetulnya. Dia nggak bisa pisah-pisahkan antara ibadah dengan bekerja. Bekerja itu ya ibadah, gitu ya. Dan di situ sebetulnya menjadi wadah yang kemudian bisa mengakomodir seluruh aktivitas muamalah seorang muslim yang kemudian dia bisa membantu secara tidak langsung terhadap sesama muslim yang lain melalui rumah ini. Disinilah yang kemudian menjadi sangat spesial dan tentunya menarik untuk kita ketahui lebih dalam. Kira-kira apa yang kita ingin tahu tentang BMT? Oke. Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat, Prof, Iya. apakah masyarakat sebagai pengguna, sebagai pengguna dari koperasi syariah dan BMT, itu bisa merasakan perbedaannya? Iya. Kalau tadi kan mungkin dari segi apa ya, dasarnya mungkin ya, kalau koperasi syariah tadi bisa bergerak di bidang real dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sebagai masyarakat awam, apakah bisa membedakan, Prof, antara koperasi syariah dengan BMT sebagai pengguna? Pengguna, iya. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi zaman kekhalifahan, kita bisa membaca salah satu buku yang sangat, menurut saya, sangat monumental. Judulnya adalah Fiqhus Syariah atau Al-Iqtisad lil Amiril Mu'minin Umar Ibnul Khattab, di mana Umar Ibnul Khattab masa khalifah kedua setelah Abu Bakar, beliau sangat aktif menggiatkan berbagai aktivitas sosial dan keuangan melalui pemerintahan kekhalifahan yang beliau pimpin saat itu, membagi berbagai bait atau rumah-rumah, kalau dalam sekarang itu lembaga-lembaga milik pemerintah begitu ya, yang dikelola secara khusus untuk melayani umat. Aktivitas yang terkait dengan aktivitas zakat, infak, sedekah dan bagaimana mereka menghimpun dan menyalurkannya, itu ada sebuah bait yang disebut dengan Baitul Mal. Ada tadi Baitul Tamwil yang kaitannya dengan aktivitas komersial. Ada juga yang kemudian bait itu khusus untuk melayani wakaf, Baitul Wakaf gitu ya. Dan berbagai bait yang lain termasuk juga rumah yang menangani khusus untuk hasil-hasil rampasan perang misalnya, yang kemudian digunakan untuk kemakmuran rakyat misalnya. Nah, di situ dari awal sebetulnya Islam sudah melakukan klasifikasi secara sektoral ya, untuk memudahkan antara aktivitas yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa belajar, di mana salah satu dari kutipan buku yang sempat saya baca, ada suatu cerita, ada seorang mukminah yang namanya Hindun. Dia termasuk fakir. Jadi kalau dalam Islam itu ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri melalui pendapatan yang dia peroleh, sehingga dia butuh yang namanya dana donasi dari pihak lain, karena dia memang nggak mampu, gitu ya. Tapi kalau miskin dia bisa dia produktif, artinya dia bisa menghasilkan sesuatu melalui aktivitas ekonomi dan mendapatkan penghasilan, tapi penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi sebagai layaknya kehidupan yang normal. Nah, ini si Hindun itu adalah bukan orang miskin, dia orang fakir ya. Dia seorang janda dan dia datang ke Abu Sufyan pada saat itu. Abu Sufyan belum masuk Islam.
kemudian dia ingin meminjam uang gitu ya. Tapi ditolak karena kamu orang miskin, bagaimana kamu bisa kembalikan kalau mau pinjam ke saya gitu. Akhirnya dia datanglah ke Umar, lalu kemudian meminta kebijakan Umar. Lalu kemudian Umar membawanya ke Baitul Mal gitu. Umar mengatakan ini ada sekian dirham, silakan digunakan, tapi gunakanlah uang ini agar Anda bisa punya penghasilan, ya jangan dimakan semuanya, ya sebagian boleh dimakan, sebagian untuk diusahakan, gitu. Terus bagaimana caranya Umar? Hindun mengatakan, pergilah ke pasar, beli sesuatu, kemudian kamu jual, gitu. Nah, nanti kalau terus Hindun bertanya lagi, apakah saya harus mengembalikan? Ya, kalau sudah selesai terkumpul uangnya, sudah sesuai dengan jumlahnya yang saya berikan ini, kembalikan ke sini. Nah, artinya apa? Umar dengan menggunakan dana zakat, infak dan sosial yang selama ini mungkin kita dalam bentuk bansos kita berikan begitu saja secara cuma-cuma, yang kemudian orang selalu meminta dan mengharapkan kembali pemberian itu, Umar tidak melakukan itu. Ya, beliau mengatakan silakan digunakan sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan kalau sudah cukup jumlahnya, silahkan kembalikan ke sini. Dan dicatat di situ, ditulis di situ, betul apa yang terjadi. Sekian waktu kemudian Hindun kembali menghadap Umar, mengatakan bahwa uangnya sudah terkumpul cukup dan saya sekarang sudah punya usaha. Nah, itu menggambarkan bahwa apa yang diajarkan oleh Khalifah bahwa kita diminta untuk produktif. Dan ketika kita membutuhkan sesuatu, harus jelas sumbernya dan peruntukannya. Ya, makanya kemudian kita mengenal itu istilahnya qardul hasan, yang merupakan pinjaman kebaikan yang tidak harus ada kelebihan di antara itu. Nah, ini awal kali yang namanya microfinance, Islamic microfinance yang diajarkan oleh seorang khalifah yang namanya Umar Ibnul Khattab. Nah, ini kemudian berkembang. Ya, mungkin ini kalau cerita panjang banget. Kemudian saya menulis disertasi tentang Islamic Microfinance Models. Jadi bagaimana kemudian apa yang diajarkan oleh Umar kemudian bergulir, kemudian menjadi kelembagaan, dan pada suatu saat ini mengalir sampai perbatasan Eropa yang kita kenal dengan Andalusia dan Cordoba. Di situ dikembangkan, kemudian mengenal gadai, dan gadai itu pun sebetulnya diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau ingin membeli kebutuhan pokok tapi tidak punya dana uang gitu ya. Bayangkan seorang Rasulullah nggak punya uang. Dan kemudian dia datang seorang Yahudi dan kemudian mengatakan, saya boleh pinjam sesuatu untuk membeli gandum. Dan apa yang terjadi? Seorang Yahudi mengatakan, apa jaminan Anda? Lalu kemudian digadaikanlah yang dipakai oleh Rasulullah itu, baju besinya. Ini saya punya baju besi, silahkan kalau saya nggak bisa mengembalikan, silahkan diambil. Itulah rahan yang pertama kali di dalam transaksi muamalah dalam Islam itu diajarkan oleh Rasulullah. Kita sebagai umat Islam yakin dan percaya bahwa Rasulullah sebagai seorang yang sempurna, nggak mungkin juga misalnya akan meminjam-minjam kepada orang lain. Itu kan sebagai sebuah keteladanan. Ya, dalam kehidupan nyata, real, ternyata kita membutuhkan sewaktu-waktu. Ya, dan transaksi muamalah dalam Islam itu juga diajarkan gitu ya. Nah, sedemikian lengkapnya sebetulnya yang sudah diberikan keteladanan masa Rasulullah maupun masa khalifahan dan kemudian berlanjut terus itu. Nah, lalu pertanyaannya, masa kekinian ini kalau dilanjutkan sejarahnya panjang. Sampai di Eropa bagaimana, ini ada sejarahnya gitu ya. Namanya evolusi keuangan mikro Islam. Ya, evolusinya seperti apa. Nah, dalam kekinian dihidupkan kembali, saya sangat mengenal dengan seorang tokoh, Profesor Dr. Amin Aziz. Beliau promotor saya kebetulan saat disertasi, memang saya sengaja cari. Beliau membuat konsep yang namanya Baitul Mal wa Tamwil. Gitu. Nah, di sini mengembangkan bagaimana kegiatan muamalah seorang muslim itu
cukup dinaungi oleh satu wadah yang namanya BMT ini, yang dia bisa melakukan aktivitas komersial dan sekaligus di dalamnya dia bisa melakukan aktivitas sosial. Lalu bagaimana hal itu bisa dikombinasikan dan kemudian bisa menjadi suatu model, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat menarik karena ternyata mereka yang menerapkan secara konsisten prinsip ini, maka dalam hal mitigasi risiko, karena setiap usaha yang dilakukan selalu akan terpapar dengan risiko. Ya. Nah, bagaimana risiko itu bisa dikendalikan? Disinilah sebetulnya kita bisa perlu mendalami. Karena di sini ketika yang kita layani adalah orang miskin atau orang fakir misalnya, lalu kemudian dia tidak mampu mengembalikan, pertanyaannya dari mana lembaga ini bisa mendapatkan ganti ruginya. Kalau dalam pendekatan konvensional, maka ketika orang pinjam, mana jaminannya? Kan begitu. Nah, dalam pendekatan syariah, ketika ada orang tidak mampu, maka pertanyaannya adalah bukan apa jaminannya, apa yang Anda bisa dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hindun, oleh Khalifah Umar ketika menanyakan kepada Hindun, analisis kelayakannya bukan Anda punya jaminan atau tidak. Anda mau nggak melakukan kegiatan ekonomi, gitu kan? Artinya diajak untuk produktif. Nah, dalam pendekatan syariah juga mestinya begitu. Pertanyaannya, Anda mau bekerja atau tidak? Kalau Anda mau bekerja, ini ada dana, silahkan dikelola. Nah, pertanyaannya, seandainya kemudian dia gagal, dari mana lembaga mendapatkan pengembalian? Yaitu dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Baik. Disinilah yang kemudian suatu idealita lembaga, di mana lembaga ini secara konsisten memberdayakan masyarakat miskin, tapi bukan cara memberi charity. Tapi pertanyaannya, berusahalah, gitu ya, bekerjalah, gunakan dana ini. Tapi risiko selalu ada. Maka ketika ada risiko itu, maka baru kemudian ditutup dengan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, inilah sebetulnya sebuah keistimewaan yang namanya Baitul Mal wa Tamwil. Tapi sekarang ini lembaga sudah nggak diizinkan lagi oleh pemerintah. Alasannya? Ya, alasannya tidak boleh mencampur adukan antara kegiatan mal dengan kegiatan tamwil. Ya, mohon maaf, ini dalam perspektif analisis saya, ini sebetulnya mereduksi dan justru mengurangi dari nilai yang semestinya itu selama ini dijalankan, dicontohkan oleh Rasulullah, dan dia bisa memitigasi dirinya sendiri sebetulnya. Gitu. Nah, memang dalam pendekatan konvensional ini tidak masuk akal. Karena dalam pendekatan sosial itu adalah CSR. Ya, kalau CSR beda dengan ZIS, gitu ya. Kalau CR itu perusahaan memberikan kepada orang miskin, itu yang namanya tadi just a giving, dia hanya memberi saja donasi. Kalau di dalam konsep Islam adalah pemberdayaan, empowerment, gitu. Nah, disinilah yang juga tidak boleh salah paham dan salah kaprah. Kalau ada lembaga zakat, dia hanya bagi-bagi uang saja. Harusnya di situ yang didalukan adalah literasi. Jadi ketika Abu Bakar mengatakan, apakah Hindun mau pergi ke pasar untuk berusaha, itu ada sebuah konsep pendampingan, gitu ya, sebuah konsep asistensi dan mengajarkan bahwa kita harus melakukan sesuatu usaha yang produktif. Nah, inilah message atau mention atau pesan yang diberikan kepada kita sebagai penerus bahwa ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka di dalamnya kita tetap harus mengedepankan sisi produktivitas, tapi di sisi lain kita nggak boleh meninggalkan sisi-sisi sosial. Nah, inilah yang di BMT ini sebetulnya semestinya muncul sekarang, ya. Tapi lagi-lagi kita menghadapi suatu kebijakan yang mungkin kita belum bisa menjalankan kembali konsep yang sangat bagus ini.